Nah, setelah tamat dari apa namanya? Unpar. Unpar, kok kemarin sempat kerja tapi online untuk perusahaan Amerika ya kalau nggak salah aku, atau perusahaan apa Inggris ya. Inggris. Nah, Ya. nah itu Jadi kan aku sabar dulu. Untuk anak Batam nih kan, anak Batam nih ya sebagian besar, nggak semua. Buktinya ada kok kan, yang berkacamata kuda tuh harus yang bekerja betul-betul 9 to 5. Nah, masuk jam 9 balik jam 5 harus ke kantor. Nah, padahal kerja untuk go internasional tuh banyak. Contohnya kartunis di Indonesia kan kartusnya megang tuh ya. Nah, gimana tuh Dit kok bisa dapat pekerjaan tapi di luar negeri tuh? Untuk anak Batam tuh gak akan kepikiran lah. Anak Batam nih McDermott pastinya. Vermont, Akpol, Itu. S, OB, masih kayak gitu. Masa masih kayak gitu? Masih, Wak, masih. Masih kayak. Aku aja sekarang udah ini Airut sekarang. Udah apa? Airut. Oh iya, siap. Aku pola air sekarang. Karena kok hantu air. Aku kan son of Poseidon, slow kau. Tahu ya, kayak dulu juga aku kayak dari kelar kuliah ya udah kayak aku sempat ke Batam juga kan waktu itu. Sebelum aku ke Makassar, segala macam belum ada dapat kerja. Jadi dulu awal-awal juga nggak pernah nyambung sama subjek di kuliah sih. Dari lulus kayak aku ke Batam jualan brownies. Terus ke Makassar ya kan, aku jadi resepsionis di hotel. Nah, habis itu aku dapat kerjaan kayak dari resepsionis tuh aku malam sibuk ngotak-ngatik kayak anjing, males lah kerja kayak gini. Soalnya hotelnya juga BUMD gitu kan, jadi yang datang tuh kayak perintah sama cewek-cewek nggak tahu, open BO ya kan. Nggak. Asli ngelayanin pejabat pemerintah anjing. Terus ya udah aku cari kerjaan di sana segala macam. Aku bikin bagusin LinkedIn aku, terus aku apply kerja. Ada nih dari data administrator. Jadi kerjanya cuma input data, tapi untuk perusahaan asing. Kebetulan waktu itu perusahaan Inggris kan yang aku apply. Kerjanya remote tapi harus dari Bali. Ya udahlah aku kayak wah anjing keren juga nih. Itu juga awal aku ke Bali ya kan. Aku bilang sama orang tua aku kayak aku dapat kerja ini mak segala macam pak, kayak segala macam kayak kerjanya cuma data input tapi harus di Bali. Kerjanya apa gajinya juga pound sterling. Ya udah waktu itu cuma dari LinkedIn aja sih kayak nyari-nyari segala macam. Kalau misalkan kalian ada basic apapun itu ya, kayak soalnya kerjaan data admin nggak perlu lulusan universitas sebenarnya, kayak kerjanya juga cuma input data. Pantingin aja sih di LinkedIn, kalau enggak apalagi sekarang lebih didukung banyak kayak perusahaan tutup cuma jadi WFH, makin banyak sih aku bilang kayak kesempatan kerja gitu. Ya itu untuk orang kayak kok. Banyak juga kayak kalau kayak di Batam ini nyari kerja masih nyari di koran Dit. Bisa kayak sekarang banyak kali website FAT. Kalau misalnya kalian cuman kalau kalian jago voice over, kalian tahu Fiverr.com nggak? Nah, Tahu. Nah, Fiverr.com kayak itu kerja. Aku juga masih kerja sana kayak meskipun aku nggak bisa nato sekarang, tapi aku bikinin orang desain tato di sana. Jadi mereka cuma bayar desain. Terus kayak di situ banyak kerja sih kayak misalkan keahlian kalian cuma bahasa Indonesia juga bisa translate di sana segala macam. Sekarang banyak sih kayak website e-commerce buat kerja freelance. Nah, aku juga kerjain dari sana aja sekarang. ya itu kayak kau kan udah melalang buana, udah kemana-mana. Ya kan? Istilahnya kerja itu cuman ada di handphonemu istilahnya. Nah, sedangkan di Batam ini betul-betul orangnya masih ngantar lamaran lah. Jadi aku pengen pendengar ini tahu gitu banyak lubang kok, dengan gampang dengan mudah bisa kerja di rumah. Tetangga lihat kita di rumah saja dan banyak duit dikirain piara tuyul. Asli kalau nggak dikira jualan Iya, betul. Narkoba. stop pasti. Narkopi. Ya, aku juga waktu di Bali kayak kerjaan di kosan aja kan, keluar kayak ngeliat beli cuman garuk-garuk keluar kayak, tapi kok bisa baru kosan beli gimana gitu. Banyak sih kayak gitu. Itu di Bali kayak gitu, apalagi Batam. Bali ke berapa lama, Wak?
Aku kemarin mau 3 tahun, tapi mungkin akhir tahun ini balik lagi aku ke Bali. Oh, mantap. Nah, barulah kita masuk era Bali. Ini era Bali nih. Asik. Jadi kok di Bali dengan tadi bekerja dengan bekerja di kosan dan bekerja di Inggris gitu kan. Nah, kok nih belajar tato dari mana? Belajar tato Menato. dari Nato, iya. Dari temen aku, waktu itu dia baru mau pindah ke Bali dari Jogja. Terus dia kebetulan nggak ada tempat, jadi yaudahlah dia tinggal bareng aku segala macem. Aku lagi suntuk-suntuknya kerja tuh. Ya udahlah aku kayak ngapain sih gambar. Ya udah aku dulu kan suka gambar emang, tapi nggak serius sekali. Ya udahlah aku kegiatan aja kayak, nato nih. Ya udahlah, jadi dia juga sempat natoin aku beberapa kali. Ya udah akhirnya aku suka nato. Habis itu aku resign dari kerjaan, kayak nggak ada pikiran kayak anjing capek lah kerja kayak gini, bosan. Ya udah aku resign aja. Kok pergi gitu aja? Dari nol kayak gitu aja sih. Nah, terus menggambar akhirnya kok bisa dapat apa status studio ya? Ya. Jadi ada firmnya dari salah satu tato di Bali itu gimana tuh bisa masuk situ gitu? Itu dari teman aku itulah, dia kerja sana kan, tapi akhirnya dia cabut buka sendiri karena kliennya juga udah datang sendiri, klientelnya udah mandiri, jadi akhirnya dia buka sendiri. Jadi aku kan karena masih baru, aku harus kayak stepping stone dong masing-masing juga, kan. Jadi aku harus kayak mulai kerja, nyari pengalaman juga di studio. Ya udahlah aku nyoba sana, masuk. Kebetulan mereka waktu itu nggak ada artis handpoke kan, semuanya mesin gitu. Aku handpoke waktu itu, baru bisa handpoke, belum bisa mesin. Ya udah masuk aja sana, diterima, dan akhirnya pas di sana jadi kerjanya double. Jadi aku kerjanya sambil nato sambil manage studionya juga kebetulan waktu itu. Nah, kalau di otak aku nih ya, yang nato di Bali tuh rata-rata first tato semua. Adik-adik dari Australia gitu kan? Iya, banyak gitu, makanya kayak duitnya kenceng kali, Fat. Kayak Bali tuh gila loh, kayak secara pariwisata ya, kayak kau bayangin aja kayak negara dari mana, asing mana. Kalau Bali tuh kayak targetnya tuh langsung bukan satu negara, satu benua. Kayak Australia, semua Australia, orang New Zealand pasti ke Bali. Makanya tiap hari pasti ada orang yang ulang tahun, ada orang mabok, dan ada orang BM tato. Makanya di sana tato kenceng. Tato apa nih? Kalau cewek masih tato kupu-kupu nggak sih? Tergantung studio juga sifat, kayak sama aja sih, kayak tato tuh gak aku lihat kayak musik kayak banyak kali genrenya. Jadi kayak dulu aku di studio aku tuh kayak stylenya tuh namanya fine line. Jadi kayak jarumnya yang tipis, kecil gitu, kebanyakan buat cewek emang. Terus ada juga kan yang old school yang tebel-tebel gitu, yang gambarnya kayak kalau tahu Sailor Jerry atau Ed Hardy tau, kaos baju. Itu tradisional lah, kayak gitu lah, kayak abang-abangan Amerika ya kan. Tato ini, tato Popeye. Popeye, nah gitu lah. Banyak ada floral, jadi kayak gitu sih, ada marketnya masing-masing sih. Tapi kebetulan kemarin yang lagi itu yang Finland itu baru booming, makanya studio tuh rame terus. Nah, Sehari tuh di studio tuh bisa kayak sampai 30 customer masuk. anjing untuk kau Artisnya sendiri. juga 5, macam McD. Artisnya juga ada 5, jadi kerja sampai dari jam 10 waktu itu sampai jam 10 malam biasanya tiap hari. Cuma minggu libur. Oh, Mak. Tapi Wak, apa nama dah? Ada tak kau nato tuh tempat yang paling sakral itu kan? Entah di kulit lebih ke Miskin nih. Ada kalau request gitu ada sih, kayak tempat private parts juga ada. Lanjut apa sampai tempat tato apa sampai keluar-keluar? Profesional kita, tapi kan kalau udah keluar dari studio kan hubungannya udah nggak profesional. Ya. Improvisasi. Nah, handpoke ini apa bedanya, Dit? Kalau yang Jepang itu yang kayak gitu tuh namanya masih handpoke juga nggak sih? Tebori, itu kayak handpoke tapi namanya tebori, beda lagi. Jadi kalau handpoke tuh kayak, kalau sekarang pakai, kalau mesin kan ya udah kayak mesin yang rem gitu ya. Kalau handpoke tuh kayak Sharman dah tau lah, banyak kalau dia. Kayak cuma ambil jarum terus ditusuk satu-satu. Kecil. Jadi kayak bikin line-nya pun pakai dot gitu, jadi nyambungin dot jadi kayak gambar gitu.
jadi satu image. Tapi sebenarnya handbook nih udah kayak metode tato yang paling lama sih sebenarnya. Dari zaman dulu cuman pakai ranting tajam gitu, terus dikasih tinta baru tusuk-tusuk awalnya gitu. Itu biasa di Dayak biasa gitu, Wak, ketok dia. Iya, itu kayak hand tap, beda lagi, Wak. Oh, beda. Itu hand tap ya? Kan ketok-ketok dia kan? Oh, iya. Iya di sana ya kan, di Kalimantan sama Mentawai juga. Padang. Tapi bagus-bagus, Wak. Yang kau tato, Wak. Apa gitu, Mak? Oh, kira tatonya yang tahu sebenarnya orang-orangnya ya, bagus ya. Nah, tato kau juga oke. Jadi Tato istilahnya oke, one liner gitu kan. Tato model kau kan gitu kan. Iya. Demi kau mau nato, kau bisa tato. Bang Edo udah punya tato sekarang. Iya. Nunggu kau balik. Serius loh? 2 minggu langsung Serius? 3. Besar-besar segini-segini. Betul lah. Nanti aku kirim, Nanti kirim ya. Nanti aku kirim ya, slow kau. Udah kanan kiri, belakang. Baru 2 minggu. Oh, Baru 2 minggu, Wak. di mana ada? Yang di Pasir Putih itu ya? Ya. Kau bila turun Batam? Kenapa? Bilang kau turun. Tak tahu Mas ya, belum tahu nih. Balik dulu Mas. Kalau tidak kami aja ke Bali lah Kalian lagi balik. Tapi bawa Fe lah, Fe dah balik kan? Belum tahu, mungkin dia di Belanda, enak di Belanda. Aku nak langsung tanya mahar dia berapa, aku langsung tembak dalam lah, bodoh amat aku. Babi kali. Kenapa kau suka Faye? Apa yang kau bikin kau suka? Mukanya itu, aduh. Eksotis ya? Dia kayak ini, ebony tapi aduh menggigit kali waktu tuh. Abang dia satu darah macam-macam nanti. Ngeri sih. Satu darah, aku kan satu laut. Oke, Dit. Gini, banyak nih yang masuk ke kami nih, mitos-mitos dari kau nih. Katanya Adit nato inilah Nazalifah apa? Salah satu selebgram. Siapa Nazalifah? Ada lah. Kayaknya model tatonya itu mirip kok. Jadi, wah kayaknya Adit nih nato nih ya gitu. Siapa ceweknya? Ya itu namanya Si Nas. Nas itu, Hah? Nasrun. Mas siapa? Nasruddin. Nah, terus katanya kok nato itu Tara Basro. Enggak lah, waktu itu Tarbasur cuma nanya aja, ternyata PHP dia nggak jadi. Banyak yang sampai masuk gini. Jadi, Iya. kok tuh jadi mitos, men. Ngeri. Iya, Peggy Go kata aku dengar nih. Enggak lah, Peggy mana ada. Alah, serius. Peggy melati semua ya. Enggak, Peggy Go enggak, aku pengen aja. Kalau nonton Peggy Go mau lah, siapa nggak mau ya kan. Ngeri itu. Masih baru aku main. Tapi tato tuh sampai bisa menghidupkan gitu ya. Bahkan satu Iya, ada. studio bisa 30 artis tatonya ada 5, berarti 6 paling enggak kan. Terus kayak di tempatku itu banyaknya anak-anak muda kayaknya. Kelasnya kelas anak muda. Kelas anak luar negeri muda. Iya, rata-rata di 17 sampai 35 lah umurnya. Nah, ke anak-anak apa? Oh, dia. kayak di apa namanya orang Australia katanya kalau udah 16 tahun ke atas itu katanya mau nyoba uji nyalinya tuh katanya ke Bali. Itu bener gak sih? Uji nyali maksudnya keluar dari ini bersenang-senang gitu habis-habisan. Aku kurang tahu sih kalau mitos itu, tapi rata-rata mereka kalau emang summer break kesini yang anak-anak SMA-nya. Soalnya murah Fat, kalau misalnya kalau itu dari Perth aja tuh rata-rata tiket tuh $200, kayak 3 juta, bolak-balik loh. Buat anak SMA sana kayak mereka kerja di McD aja kayak sejam sekarang $22, ya gampang lah. Mereka meskipun kerjanya apa segala macam, pasti di Bali pasti jadi raja dan ratu karena beda kursnya jauh kali kan. Ya pastilah, pasti. Tapi Wak, rata-rata yang kesana tuh yang full tim tuh cewek semua ada tak? Ada lah, banyak juga Wak. Yang sampai tumpah-tumpah galon tuh tak ada. Apa nih tumpah galon? Yang galon-galon gitu. Ada. Aku ke Bali lah Wak, nanti Wak. Aku ke Bali bukan bangsat kali Wak aku. Pokoknya aku ke Bali, aku tak pakai baju, pakai sempak, telur aku keluarin satu. Gila orang gila nanti. Aku pernah ada lah nengok channel YouTube ya.
Bali tuh kayaknya betul-betul tempat partinya sampai ada satu cewek di satu hari itu ngembat, ini cewek ini yang bandel ngembat 10 cowok gitu. Mo? Kayaknya memang paradise sekali Bali ya. Itu benar nggak sih Dit? Atau Bali itu punya dark side of Bali itu ada nggak sih? Maksudnya ya di sini bebas sih, maksudnya kayak benar-benar kayak kalau ngomongin itu ya benar, kalau misalnya karena topiknya gitu ya udahlah seks berarti emang free aja sih semuanya, kayak beda juga, beda kultur kan. Misalnya kayak kalau kau tinggal di kosan segala macam, orang sana kalau kau bawa cewek tiap hari gonta-ganti pun kayak santai aja karena udah terbiasa aja. Jadi Berarti banyak kosan sih pria. kasus misalnya terus gitu ya, nggak ada kan kayak misalkan kayak di kosan di Bali tuh kosan khusus untuk mahasiswi minimal IPK 3 harus Islam, itu nggak ada di sana. Juga terus juga begitu susah. Tapi di sana kayak emang benar-benar bebas sih, kalau misalnya kehidupan malam ya bebas lah, bar di mana-mana segala macam ya kan. Terus soalnya juga nggak ada kayak kalau kau ngapa-ngapain juga stigmanya nggak ada, kayak misalkan aku juga tiap hari setelan kayak udah lo kan baju gembel apa segala macam, kau masuk mana aja tetap di treat baik segala macam, nggak ada inilah penilaian, kayak semua orang bebas lah kalau mau latar belakang apa segala macam di sana. Tapi menurut aku di Bali itu malah nggak asik kalau menurut aku pribadi, karena kan itu kan tujuan turis, jadi tempat makan mungkin mahal Iya, atau iya. gimana. Nah, kok bisa ngasih tahu nggak referensi kalau misalnya di daerah kota tapi tempat makannya murah gitu-gitu? Banyak kali Wak, kalau di Bali itu kayak makan, kalau makan warteg pun 5.000 masih bisa, nasi sama ikan sama telur kayak. Jadi kalau emang kalau tempat turis ya mahal lah, tapi kalau misalnya kau agak ke samping-sampingnya dikit, banyak kayak warung-warung Banyuwangi sana ya kan, kayak makanannya masih murah, 10.000 pun udah sama es teh banyak segala macam gitu. Jadi kayak nggak semua tentang Bali itu harus mahal apa segala macam. Ya, Masuk pantai aja kayak entertainment gratis cuma nengok pantai kan, jadi kayak nggak semangat kira sih. Bener gak sih? Setahu aku dulu Bali di pantainya boleh betul-betul telanjang total gitu. Tapi sekarang masih boleh gak sih? Nah, kawan aku dulu waktu itu pernah ke Bali, masih boleh topless. Tapi sekarang gimana di Bali? Kayaknya sekarang nggak ada sih, kayak yang orang luarnya juga lebih aware kan, karena ini tetap aja kayak kultur timur, jadi mereka kayak dulu mungkin nggak terlalu tahu kan, tapi sekarang mungkin mereka lebih aware, kayak nggak banyak sih, kayak kalau setahu aku yang topless beach tuh sekarang tinggal di Nusa Dua, namanya Italian Beach, rata-rata orang Italia sana, jadi benar-benar di ujung kayak mereka ada beachnya di sana, tapi aku juga nggak pernah ke sana sih. di Bali Tapi juga tuh. itu orang lokal boleh masuk gak sih? Boleh lah, orang tempat umum kan, kayak pantainya juga nggak dijaga, paling kayak tempat parkirnya dijaga, tapi kalau udah masuk sih ya udah santai aja. Mana tahu ya katroknya orang Indonesia nih kan. Oh, sana banyak nih cewek telanjang. Oke, kita ke sana semua. Jadi ujung-ujungnya laki-laki Indonesia semua ini sana. Bisa jadi kan gitu. Bisa. Tapi nanti kalau kami ke Bali, kau antar ke sana lah. Gak mau aku. Pasti Wah, banyak orang kayak kita juga pasti malas. Tidak, kita setel pura-pura tak tahu aja. Ih, pantai apa nih telanjang? Nggak tahu. Wih, aduh, balik. Apa dipanggil sama tante-tante Italia sih? Kamu ya, cominga. Apa comingan? Aduh. Nah, tapi di Bali aku ngeliat kawan-kawan aku kayak teman kita Jaya di Bali kan. Nah, itu masih banyak pantai-pantai yang tersembunyi, bahkan karangnya bagus-bagus gitu-gitu, Dit. Ya masih banyak. Tapi sekarang kayak aku rasa yang paling tersembunyi pun udah kayak expose sih semenjak Instagram ya kan. Semenjak internet kayak udah kayak beneran nggak ada Virgin Beach lagi, kayak tempat yang terpencil juga udah mulai banyak kayak sampah-sampah kalau misalnya aku ke pantai sana ya kan. Jadi kayak, tapi masih banyak sih kayak pantai yang masih sepi lah, sebenarnya masih banyak banget. Nah, Dit, nah itu kan indahnya hiruk pikuk Bali. Terus setelah COVID gimana tuh Bali? Bulan Maret, April gitu. Aku rasa paling kena impact-nya se-Indonesia Bali sih. Kayak bener-bener total rely ke ini kan, ke pariwisata. Aku juga kena imbasnya ya kan, sampai harus ke Makassar dulu. Macam kayak awalnya tuh kayak dari Februari sih udah kayak shutdown semua, kayak semua
negara narikin turis-turisnya ya kan, segala macam. Jadi kayak semua hotel juga pada tutup, banyak kali yang tutup, emang literally tutup ya, nggak cuma tutup sementara. Jadi kayak kemarin juga harga, sampai teman-teman aku tuh yang dari Bandung atau Jakarta tuh pas awal-awal PSBB tuh ke Bali cuman kayak benar-benar buat menghindari lockdown doang. Soalnya di sana ketat sih, tapi nggak terlalu ketat. Terus kayak harga sewa villa juga jadi jatuh kali kan, dari misalnya sebulan bayar 30 jadi 10 juta aja. Jadi banyak kali yang di Jakarta ke Bali waktu awal lockdown. Tapi benar-benar sih semua industri ke-impact di Bali, pariwisata. Jadi pada tutup semua. Pantesan Jering kayak gitu ya. Tapi dia salah satu orang yang punya impact lah di Bali ya, hebat deh. Istilahnya kayak gitu. Hebat lah, banyak kali masanya di sini. Kemana-mana curi Face ID, ya kan, stiker motor ya kan. Pasti setiap orang di Bali kayak punya kisah tentang Jering. Iya, aku pernah ketemu beli Jering di sini gitu-gitu pasti kan. Iya sih. Itu. Di mana-mana. Paling suka tuh kayak aku suka ketemu dia tuh kalau makan nasi Padang depan lapas Kerobokan itu ya kan. Karena kalau makan kadang siang makan jam 12 ada lah tuh dia cuman pakai singlet aja, tatoan penuh ya kan, naik Revo. Oh, kira naik Harley kan, kepesan naik Revo. Sana pakai sendal swallow, makan nasi Padang ya kan. Berarti mau negur segan lah. Ya. Berarti beda, tak jauh beda lah Jering sama podcast Y kalau di Batam. Jadi ini juga jadi yang aku rasa kok main ke Batam kasih konsumsi arai pinangnya udah senang kali dah. siapa Jering suka nasi Padang deh? Itu buktinya. Kok gak denger ya? Iya, Revo tuh kan. Makan nasi Padang dah. Kasih inilah Cahaya. Udah tak buka lagi nasi Padang Cahaya tuh ya. Nah, Di mana? Yang samping Arai Minang itu udah tutup, Wak. Yang Ainun sama Habibie tuh. Yang orang Cina ya? Iya. Iya. Yang nasi Padang, yang jual nasi Padang tuh. Kan panggilan Ainun Habibie. Menurut Gila, aku tuh. bumbu gulainya lebih enak dia, Wak. Sama acarnya, Wak. Yang pesan kopi pakai ini kan, pakai cangkir keramik kan? Yoi. Itu yang bikin enak. Aduh, zaman-zaman cabut SM ke tempat Bang Edo, pesan terus ya kan. Tapi kok sekarang mau nyoba Bang Edo harus bikin buku tamu, Wak. Reservasi dulu. Sibuk deh. Sibuk kali. Dia VVIP ini sekarang Starbucks, setiap hari Starbucks terus. Udah masuk kakak, Wak. Masuk kakak. Nah, pada akhirnya kan kau balik ke Makassar kan, Dit? Apa yang kau lakukan di Makassar sampai sekarang ini, Dit? Sekarang aku awal-awal aku kesini kayak ini masih sempat bikin kue lagi aku segala macam, tapi aku coba jualan, nggak ada yang beli ya kan, kayak bisa kayak anjing stres lagi kayak segala macam. Kalau soalnya gambar nggak bisa, sampai akhirnya aku kayak ingat lagi aku kayak masukin kayak desain di e-commerce yang buat freelance itu kan di Fiverr.com. Jadi rata-rata aku kerja dari sana. Fiverr.com kayak gak selalu ada sih, kayak seminggu adalah 1-2 pesan gambar lumayan lah. Terus sama sekarang lagi nyoba bikin tie-dye lagi sih. Aku dulu sempat bikin tie-dye Bandung, tapi ya makanya itu. Sekarang lagi bikin tie-dye lagi, terus masukin kayak gambar-gambar aku di desain bajunya gitu sih sekarang. Aku mau tanya kau juga nanti nih, Wak. Aku kan ini lagi jalan juga nih tie-dye. Biar warna tuh naik macam mana? Itulah aku bilang tadi, pakai kaporit. Kaporit tuh? Emang kaporit ada jual ya? Ya ada. Jual toko kimia, Pak. Enggak, sini mau cari di mana kaporit, Pak? Nah, mana? Di Batam pasti masa nggak ada toko kimia gitu? Mana ada? Pasti ada lah. Pasti Ada. Pasti ada. Habis itu Pasti ada. kaporit tuh Nah, di Google aja coba. Apa toko kimia Batam pasti keluar semua tuh. Babi, malas sekali kayak gitu. Jual kaporit Batam bisa. Jual kaporit Batam, atau kok bisa beli dari Tokopedia kalau malas ya kan. Nah, ini Jadi apa sebelum kau tuang warna itu, aku masukin di baskom itu baju-baju sama kaporit itu kau campur lah. Jadi biar kadar pH di baju itu naik dia kan, nyerap warna lebih bagus dia.
Gitu. Habis itu baru kasih warna. Habis itu baru kasih warna. Berapa lama tunggu direndam bareng tuh? Berendam bareng tuh 10 menit aja. Nah, kalau Habis itu kok kasih kering. Lembab-lembab sedikit ya kan. Oke. Jadi jangan pas basah kok tuang, nanti warnanya juga nggak nempel. Pas lembab-lembab tuh lah. Pemusam kalau macam baik Lembab-lembab adik. anjing. Kalau baik clean tuh, kalau mau di baik clean biar warna jadi merah tuh dari kaos hitam macam mana? Berarti coklat semua, Wak. Nggak bisa putih, wah. Tidak, warna hitam. Emang dari hitam. Warna hitam. Iya, jadi putih kan. Jadinya kan banyak tuh aku lihat di YouTube jadi warna merah, tak merah-merah kalau jadi kayak coklat gitu kalau kering dia. Iya, emang gitu nggak bisa putih emang. Aku pengen warnanya tak terlalu coklat biar merah-merah api gitu. Oh, merah api. Jadi itu kok kasih bike clean-nya pas bajunya agak basah sih, jangan terlalu lembab. Jadi nggak Basah. terlalu kuat bike clean-nya nyerap. Basah kali pun. Kalau misalnya kering, ya bike clean-nya nyerap deh kan, makanya dia jadi kayak agak putih. Kalau agak merah pas agak lembab aja kayaknya. Apa terlalu banyak aku tuang deh mungkin ya? Mungkin lah. Mungkin kok juga coba tuang ke kulit ya kan biar putih skincare ya kan. Aku kalau tuang kat kulit baik clean tuh mendidih, berbuih-buih dia. Tapi betul loh di Jamaika orang-orang cewek-cewek itu obses sama kulit putih, area kayak bener-bener suntik bleach gitu macam bike clean ke kulit itu. Ya. Itu bakal aku nengok juga. Tapi Nanti albino. industri kosmetik. Kan kayak mana sekarang acara-acara kan kemarin bikin sempet kayak tertutup tapi bikin kayak gigs gitu kan. Kalau kan sebulan sekali ada gigs untuk ini udah gigs yang mau jalan ke gigs kedua tapi tetap Protokol ya. protokol terus flyer foto-foto itu setelah gigs, nggak boleh pas gigs gitu. Nah. Tapi DJ lagi naik Batam ya, kayak banyak semua tempat pakai DJ. Dunia malam lagi hidup di Batam ini dunia malam. Di malam. Lagi hidup lagi sekarang. Udah lama lah pas buka aja langsung lah orang tuh. Oh, pantas aku berkacamata sekarang ya. Tidak gelap wah. Oh, gila. Kau sekarang kalau kau balik Batam, kalau mau kemana ke Kampung Bule kau tanya aja, aku PRT sana selalu kau. Kenal semua ya. Weh, saat tukang sate pun kenal. Tiap nengok Instagram Sharman, story-nya mau cewek-cewek terus ya kan, ngeri kali. Emang Ya. abang jago Sharman. Aku cuma ini aja tour guide aja, Wak. Oke lah Adit Gose, terima kasih untuk sharingnya. Jadi untuk anak-anak Batam yang itu banyak men link untuk hidup Kerja itu yang banyak. freelance ya kan? Freelance bisa. Apa www.fiber deh? Yang tadi Fiber.com ya? Fiverr.com apalah. Apa aja tuh Dit, tadi? Untuk kerja tadi apa? Ada Fiverr.com, terus Redbubble.com, Upwork.com juga ada. Untuk Terus pertukaran banyak- pelajar? Oh, untuk pertukaran pelajar mungkin bisa lihat di Google aja PCMI, nanti ada Purnacara Pemuda Indonesia tuh isinya semua tentang program pertukaran pemuda Indonesia. Oke lah Dit. Di Jadi Kemenpora. terakhir untuk anak-anak Batam lah. Kita udah gak mikirin orang lain lah. Anak Batam ini pokoknya kacamata kuda lah. Apa nih untuk anak-anak Batam? Apa ya? Aku pun udah lama nggak ke Batam, jadi nggak tahu anak Batam sekarang. Masih kayak Masih sama, kontol. masih sama bodoh sama bengak otak kecil. Masa? Masuk Nagoya Hill. Kalau masuk Nagoya Hill masih bawa helm LTD ku tampar kan? Masih. Terus Jadi gimana lah biar orang itu berkembang, tidak kerja, tujuannya McDermott, tujuannya polisi ya gitu-gitu. Bukan kita merendahkan itu, tapi banyak pekerjaan lain gitu. ya. Pas yang kriteria pas dengan bakat dia lah ya kan. Apa bakat aja nggak ada? Pokoknya yang paling tidak membuka kacamata aja lah dulu, bakat nanti lah itu. Entah. Apa ya? Banyak-banyak bergaul di luar masjid lah kalian, banyak lah kayak di dunia ini masih banyak selain akhirat. Segala macam. Habib Rizik, balik Habib Rizik. Nggak juga, itu bercanda aja, tapi maksud aku
di Batam tuh sama kayak Makassar, mungkin konservatif ya. Kotanya masih terlalu agamis, jadi kayak semua sudut pandang tuh pasti dilihatnya secara agamis gitu, segala macam. Jadi kayak yang aku bilang, kayak dalamin aja sih kayak passion kalian masing-masing segala macam. Pasti kalau misalnya kalian lanjutin itu pasti ada jalan aja sih kalau misalnya nyari. Iya, betul. Karena nyari duit segala macam, apapun bakat kalian pasti bisa tersalurkan. Sekarang banyak banget kayak di internet juga tawaran kerja macam-macam juga banyak, jadi bisa dimanfaatkan lah itu. Oke. Terima kasih untuk Adit. Tapi kalau menurut aku, yang penting kalian punya satu keahlian aja. Itu udah cukup. Tapi dengan sebaik mungkin. Tukang kabel terbaik. Tukang kayu terbaik. Pasti jadi mantap. Terbaik. Iya, aku yakin. Ya. Oke lah. Terima kasih banyak untuk Adit Sehat-sehat Lagose di sana. yang memberikan waktunya malam-malam gini. Di sana di Makassar sudah mau jam 12 ya. 1 jam, beda 1 jam ya? Iya, beda 1 jam. Belakang Padang beda 2 jam. Baru jam 10 dia sekarang. Bisa. Mundur ya? Kurang 2 jam, bukan lebih 1 jam. Oke lah. Mana tuh? Podcast lah, wah. Wow.